Ya, pemirsa masih di IDN Session Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021391 di 5021 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Audi, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, Ya, sebelum membahas saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, topik kita juga cukup menarik, Pak, hari ini terkait dengan perbankan digital, di mana ini menjadi penggerak dari sektor perbankan dalam beberapa waktu terakhir, meskipun masih menunggu ketentuan dari OJK, Pak Audi. Bagaimana Anda melihat fenomena ini, Pak? ya sebenarnya fenomena ini sudah mulai terlihat mungkin sejak 2018-2019 ya, di mana memang banyak beberapa emiten-emiten yang sudah mulai meluncurkan platform digitalnya. Tapi saya pikir ini adalah kedepannya mungkin akan menjadi role model untuk masa depan ya. Saya pikir ketika awal sejak adanya apalagi kerjasama dengan platform startup, lalu ini juga akan menjadi memperluas inklusi perbankan kita juga semakin cepat, dan saya pikir ini akan menjadi tren kedepannya atau role model kedepannya. Jika memang nanti sudah diputuskan dengan standarisasi dari OJK atau ketentuan dari OJK, ini saya pikir akan menjadi peluang-peluang baru untuk bank-bank yang bergerak khususnya untuk digital banking. Baik, bagaimana posisi dari bank konvensional nantinya, Pak Audi? Ya, kalau kita lihat juga sebenarnya salah satu keunggulan digital banking dengan konvensional adalah memang dari layanannya yang memang sudah secara online, dan kalau untuk bank konvensional di satu sisi memang di sini akan tergerus ya, salah satunya adalah cabang itu sendiri, dan memang ATM juga itu akan berdampak. Tetapi saya pikir ini tidak akan berjalan sangat cepat, dan ini butuh waktu, butuh proses. Jadi saya pikir perbankan konvensional pun pasti akan menyesuaikan, dan ini akan justru malah akan menjadi persaingan baru di dunia perbankan, dan ini akan sangat baik sekali untuk kedepannya. Kalau dari sisi persaingan, Pak Audi, ketika dari perbankan konvensional ini menjadikan beberapa anak usahanya untuk menjadi bank digital, kemudian ada yang datang ini hanya sebagai status bank digital. Ini bagaimana nanti dari peta persaingan, kemudian juga dari sisi proyeksi kinerja dari masing-masing, terutama yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia? Ya, kalau untuk dari sisi yang konvensional memang mereka sudah ada database yang cukup besar, sudah punya nasabah yang banyak. Ya, memang salah satunya adalah mereka harus membuat digitalisasi, dan mereka hanya tinggal mengembangkannya saja. Tapi kalau untuk bank-bank yang hanya statusnya hanya bank digital saja, memang ini keperluan yang sangat cukup berat ya. Tapi di satu sisi memang perbankan yang hanya statusnya untuk bank digital, memang mereka caranya adalah atau progresnya adalah atau kedepannya mereka akan menjalin kerjasama relasi. Dan kalau kita lihat juga di sini sudah beberapa contoh yang paling real dan yang awal ini keluar adalah di mana ada Bank Jago ya, Arto kerjasama dengan Gojek, dan di satu sisi dengan adanya Gojek yang mempunyai pelanggan atau aktif pelanggan yang cukup besar, ini saya pikir akan menjadi menarik untuk Bank Jago itu sendiri atau yang statusnya hanya bank digital. Baik. Tetapi kalau untuk bank konvensional yang sudah punya nasabah, justru di sini mereka sudah tinggal hanya memberikan pelayanan digitalisasinya saja itu. Baik, proyeksi dari perbankan digital kemudian transformasi yang terus berlanjut sampai sejauh ini. Pak Audi, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan di minggu depan, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Di antaranya ada Harum, pemirsa, tadi pun juga sempat kita singgung, kemudian juga ada Pegas, Rals, dan Era, semuanya direkomendasikan buy dengan support dan resisten dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Harum, Pegas, Rals, dan juga ada Era. Pegas, Rals, dan Era, Pak Audi, bagaimana Anda melihat prospek ketiga saham ini sehingga direkomendasikan, Pak? Ya, sebenarnya kalau untuk Pegas secara tren position ini memang masih dalam jangka menengahnya masih dalam posisi bearish. Tapi di sini tadi saya lihat yang cukup menarik adalah hari ini ada peningkatan volume transaksi yang cukup lumayan besar, ya. Tetapi memang untuk saat ini masih boleh, dan untuk yang sudah punya atau baru beli tadi masih disarankan untuk hold dulu. Ya, dengan target memang masih cukup lumayan, spreadnya itu dari level 1320 level target pertamanya. Tapi batasi jika justru malah berbalik arah itu turun lagi ke bawah 1190 untuk Pegas. Baik, Rals dan Era. Ya, lalu untuk Rals dan Era sebenarnya di
sini saya lihat ada tendensi yang cukup bagus, di mana kemarin Indonesia juga sudah melaporkan adanya retail sales atau penjualan retailnya ini justru jauh di atas forecastnya justru masih minus 10%, tetapi ternyata actually dan kenyataannya adalah di bulan Lebaran kemarin, di masa-masa Lebaran itu justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sekitar 15%. Jadi memang emiten retail salah satunya ini adalah ada Era ini memang sangat menarik sekali dan masih sangat rekomend sekali untuk ambil position, ya, di mana memang dikit lagi dia membentuk new all time high. Jadi memang emiten yang membentuk all time high ini bagus sekali. Jadi untuk positioning masih cukup oke, dengan target untuk Era adalah 715 untuk saat ini, lalu stop loss di 620. Lalu untuk RAL, ya ini sebenarnya masih buy on break, ya masih butuh konfirmasi di level 700, tapi untuk yang mau ambil posisi masih boleh harga 680 sampai dengan 700. Ya, targetnya adalah menuju level 750 untuk targetnya RAF, dan stop loss atau batasi jika dia turun ke bawah 640 seperti itu. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dari WhatsApp interaktif, kita akan coba sapa dari Bintaro, prospek untuk saham BEX di 2021. Analisis Anda untuk BEX, Pak Audi. Ya, kalau untuk BEX sendiri secara technical trendnya memang masih belum terlalu signifikan untuk penguatannya, karena ada level resisten yang perlu dicapai dulu atau dilewati dulu, itu dari level 123 yang untuk BEX untuk saat ini. Jadi jika dia sudah lewat 123, saya pikir ini akan menjadi tren yang bagus, tetapi jika memang masih belum melewati level 123 sampai dengan akhir tahun ini, ya saya pikir kecenderungan akan bergerak melandai atau sideways. Baik, dari Bintaro untuk BEX, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Audi, kita masih punya satu segmen lagi. Nanti beberapa pertanyaan sudah masuk, kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.